kepada Abu Dia sebagai Muhammadul Fadli serta keluarga, insyaallah beliau akan kita berjumpa di dunia kesehatan kalian. Yang kami hormati seluruh dewan guru, para wali nangro dan para abu dan ibu, lebih khusus lagi yang sama kita cintai dan baik hadiran tadi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini KOMC saya hanya peduli semalam juga kami sudah berkesempatan untuk silaturahmi di kegiatan yang sama di Persib. Bapak Ibu sekalian, nama saya Alwi Larifu. Ya, saya Wali Nangro itu bergabung di MPDP setelah berproses lama kurang lebih 3 tahun lamanya. MPDP ini masuk bahkan sampai ke dalam rumah saya, tapi selama 3 tahun itu sedikit pun tertarik tidak. Bapak Ibu sekalian, begitu Wali Nangro Provinsi Gorontalo Pak Hamdan, Pak guru-guru ini datang ke kediaman saya cukup mengalas karpet seperti ini, menyiapkan konsumsi jamaah saya undang, saya keluar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena waktu itu kami itu mengetahui bahwa tauhid tasawuf itu ilmu yang tinggi dan belum saatnya kami harus belajar itu. Tapi beriring waktu, masih ingat usia kalau sudah kuliah. Karena saya sebagai Wali Nangro Provinsi Gorontalo, Dr. Hamdan Aliku ini sudah sering ke balai ini. Saya melihat karena saya ini sudah tamat S1, S2, S3 agama jurusannya, bahkan dia dari pesantren. Beliau ini dengan Walid Ahmad dan tahu guru kami yang saat ini berada di hadapan kita, seolah-olah tidak ada nilai. Beliau begitu taslim, menyanjung, menghormati, mengangkat sandal, mengangkat sujadah, semua tentang memposisikan guru ini benar-benar seorang yang mulia. Hati kecil saya, ini kok dokter begini modelnya. Sementara Pak Walid Ahmad ini, beliau tampil sangat sederhana, tapi memang memiliki ilmu yang luar biasa. Dari situ mulai penasaran saya, tergerak hati ini, ada apa ini dengan tauhid tasawuf ini? Ilmunya tinggi tapi akhlak murid murid kepada guru, murid yang doktor, gurunya yang tidak punya gelar doktor, tapi begitu takzimnya dan sangat memuliakan guru. Perlahan-lahan saya mulai bertanya-tanya kepada kakak saya ini, Pak Dr. Hamdan, dan alhamdulillah ternyata guru-guru ini datang bukan sembarang datang. Beliau-beliau ini memberikan salam dan menyentuh langsung batin kita. Cuma karena kita belum tahu, seolah-olah tidak ada apa-apa ini. Ya, jadi karena dasar orang bodoh dan ilmu ini sangat kami anti karena belum saatnya belajar. Saat itulah jauh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, begitu dijelaskan, saya tertarik dengan ilmu ini. Ternyata hanya lewat selembaran makalah kami bisa mempelajarinya. Lewat selembar kertas kami bisa mempelajarinya. Saat itu saya juga melihat lembaganya ini seperti apa. Yang kedua, siapa sosok yang berada di belakang lembaga ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, cek per cek, nama majelis ini majelis pengkajian tauhid tasawuf. Saya cek legalitas formalnya secara de jure Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Terlebih saya lebih kagum lagi setelah guru-guru ini bertiga menjelaskan sehabis-habisnya tentang sosok Abu Yasin Haji Amran Walid kami. Apalagi beliau menyampaikan Abu Yai masih hidup. Kami ini lulusan Al-Khairat. Kami sangat membanggakan ulama kami Habib Idrus bin Salim Al-Jubri. Sudah meninggal tapi masih disebut-sebut. Ini masih hidup. Terlebih beliau sampaikan ada di Aceh. Teringat Aceh. Saya semakin penasaran. Saya tahu sejarah Aceh tidak pernah lepas dari ulama-ulama besar. Ya, alhamdulillah saya masih berikan umur panjang, masih tidak bisa mendengar ada nama seorang ulama, bahkan wali Allah yang disebut juga wali kutub, Al-Murabi. Semakin penasaran. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya sebelum datang diminta oleh kakak saya, pimpinlah, peganglah Wali Nangro Buaemo. Alhamdulillah saya terima saat itu.
dengan senang hati dan penuh tanggung jawab kami dilantik oleh pemerintah daerah. Waktu itu pelantikan mengakhiri tahun 2018 memasuki tahun 2019. 2016 ini MPTT masuk di kampung saya. Saya terima nanti di penghujung 2020. 3 tahun proses. Saat pelantikan itulah Bapak Ibu sekalian, di situ mulai ada keanehan yang saya rasakan, yang tidak biasa. Ternyata dengan kemuliaan Murabi yang selalu dibawa nama besarnya ini ke kampung saya, merubah suasana, aura kampung saya menjadi lain. Bahkan ketertarikan pemerintah setempat jadi lain. Mengundang MPTT di perpisahan tahun itu sekaligus pelantikan majelis pengkajian tauhid tasawuf dilaksanakan di lapangan. Itu awal, orang belum tahu apa-apa. Di lapangan dilaksanakan pelantikan oleh pemerintah daerah, bupati waktu itu diwakili oleh asisten. Dan saat itu apa yang terjadi? Pak Camat semua meminta kalau boleh untuk malam ini bisa sambut tahun ini laksanakan zikir versi MPTT. Tidak ada lagi goyang pilu, tidak ada lagi artis yang tampil dengan pakaian yang setengah telanjang. Pokoknya bisa tahun kali ini karena ada pelantikan dilaksanakan zikir. Dari situlah ketertarikan kita semua masyarakat yang ada di sana. Alhamdulillah luar biasa, dan alhamdulillah saya diminta oleh teman-teman harus datang langsung ke Aceh ini untuk bertemu langsung dengan yang mulia Murabi kita Abuya Syekh Haji Abdul Rahman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 14 hari kami bersama Abuya. Saya ini ingin cepat pulang karena ibu saya sedih di rumah. Tapi Walid Ahmad bilang jangan dulu pulang, di sini dulu. Saya tahu pasti kalau perintah guru ini ada maknanya, ada hikmahnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau saya cepat-cepat pulang, tidak tahu lebih dekat lagi tentang Abuya ini. Bayangkan kami harus mengikuti dakwanya masuk ke pelosok, undangan pribadi, undangan panitia banyak, itu beliau hadir dan dihadiri oleh ribuan orang. Saya kagum luar biasa. Yang paling terpenting saya pelajari hikmah dari selama kami berada bersama Abuya ini. Itu luar biasanya Pak. Sosok Abuya yang sudah tua tidak pantas lagi harus turun ke lapangan, harus turun berdakwah. Beliau tampil sendiri berdakwah menghadiri undangan. Luar biasa. Ternyata saya tanya, ini adalah bentuk tanggung jawab seorang ulama yang memiliki ilmu, dan ilmu itu wajib diajarkan kepada semua. Itu sosok Abuya. Nah, disitulah alhamdulillah kami merasa bersyukur, berterima kasih kepada Dewan Guru, dan karena saya ini diutus oleh jamaah saya ke sini, beliau teman-teman saya itu meminta apa sajalah yang bisa dibawa dari Abuya. Pertama yang saya bawa itu bekas minum air Abuya Bapak Ibu sekalian. Saya taruh di Abuya, nanti di rumah saya akan perbanyak, insyaallah akan diminum oleh jamaah. Yang kedua, rokok kesukaan Abuya itu yang digulung-gulung. Bapak Ibu. Ya. Itu dua linting, sisanya yang masih ada apinya, itu bekas apinya saya kemas baik-baik itu. Nanti kalau di tempat saya di posko, saya akan bergilir jamaah, ini rokok dari aku, ini rokok dari aku. Seperti itu, karena mereka sangat cinta kepada aku. Selama berjalan beberapa hari ini, tidak cuma bertahan berarti kami sudah katakan tadi. Sementara orang tua ini, orang tuanya sudah sangat tua. Sangat tua, dan buang air itu harus ditemani. Dan seluruh anak-anak itu sudah di malam. Jadi ada orang yang tidak katakan di mana berbeda jauh, apa namanya? Beda tidak penonton yang datang selama kami guru-guru datang di tempat, dan beberapa hari mengikuti perjalanan masing-masing. Ada perbedaannya juga. Ya, si memang saat Walid menyebutkan ibu saya harus berkaca-kaca mata. Memang ibu itu saya tinggalkan sendiri di rumah. Ya, perbedaannya begini Pak, guru saya selama berada dengan Abuya ini, ternyata belajar ilmu tasawuf ini tidak hanya butuh kita, tapi sosok guru itu sangat penting. Sosok guru itu akan mempengaruhi segala-galanya, akan merubah segala-galanya. Begitu kami tiba di tempatnya Abuya, seolah ada siraman air yang mengalir dalam batin ini.
melihat wajah Abuya, menyentuh tangan Abuya, bahkan berkesempatan saya memijit-mijit tangannya beliau Abuya saat berjabatan tangan dengan orang yang dibayar begitu banyak, harus dipegang tangannya, luar biasa terasa. Yang kedua, seluruh rombongan itu siapa yang memimpin? Seluruh rombongan, bukan ada rombongan itu ya, kita semua dan seluruh guru-guru yang memimpin rombongan sehingga paham siapa itu yang kamu lihat siapa yang memimpin. Ya, kami ini rombongan dipimpin oleh Wali Jakarta dan Bapak Ibu sekalian. Ini betul-betul guru-guru juga harus tunduk pada wali guru ya, yang kamu lihat ya, langsung. Ya. Jadi wajib. Ya, semua tunduk sama muslim, tunduk amat, seluruhnya tunduk pada Wali Jakarta. Ya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ada begitu pengertiannya selama perjalanan kita ini. Ya. Jadi saya melihat akhlak yang benar-benar menjadi ajaran Abuya ini terpatri luar biasa terhadap murid-murid kesayangan Abuya. Sehingganya sekalipun sudah 14 hari berbeda suku, berbeda tempat wilayah, persaudaraan itu begitu lengket Bapak Ibu sekalian, seolah tidak ada sekat. Kasih sayang itu benar-benar terasa dari Wali Jakarta, dan juga itu terpatri kepada guru-guru, dan akhlak yang begitu mulia yang beliau tunjukkan. Bayangkan melayani kami dalam jumlah yang banyak, makan dalam satu hari 3 kali, transportasi disiapkan, begitu bertemu selalu penuh dengan persaudaraan, tidak ada ketegangan yang tersampaikan saat kami bertemu di mana saja itu tentang Abuya, tentang ilmu Abuya, dan tentang kasih sayang. Itulah yang benar-benar luar biasa dari majelis ini. Semoga insya Allah ini ada manfaatnya cerita dari saya. Berarti berbeda jauh. Poin yang terpenting berbeda jauh kita yang ada di Sulawesi ya, dengan orang-orang yang ada di sini. Itu pun kalau tidak dengan wasilah Wali Jakarta, walaupun dengan keuangan, walaupun dengan wali ketemu muslim, kamu tidak siapa. Coba kamu tanyakan dari jemaah apa bisa dipahami dan bisa diterima itu apa tidak? Ya, sekali lagi saya mau bagi apakah yang kami sampaikan dan pesan-pesan dari guru saya ini apa bisa dipahami oleh jamaah sekalian? Terima kasih. Sekian, saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang tidak sempurna dari saya karena waktu yang sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.